fasilitas pondok santri, dan ini apa namanya, suatu PR besar bagi orang tua ya. Ini tentang gadget. Oh, fasilitas HP. Ini kan sorry, pikiran saya gedung. Oke. Fasilitas ini di sekolah-sekolah itu kan anak nggak bisa terlepas dari ini. Ya. Terus kan? Mulai bangun tidur sehingga baru bangun itu loh, yang dipegang masih ini. Sampai mau tidur kan dia lebih banyak megang ini. Kemudian dia sekolah dari jam 7 sampai sore misalnya jam 3 juga terpengaruh ini. Nah, anak-anak di Pondok Cafe Akbar Mojo kan diperkenankan untuk bawa handphone. Nah, ini cara mengontrol, bukan ya, cara anak mendidik anak itu pola pikir yang bisa terkontrol dengan membedakan antara gadget, antara kepentingan dia belajar itu bagaimana? Karena ini lembaga pendidikan itu banyak, dia itu terpatok nggak bisa lepas dari sini. Nah, kita PR-nya kita juga. Kita atau mereka? Mereka. Oh, mereka. Anak tangannya tidak lepas dari HP. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Oke, saya turunkan, saya persempit lagi. Yang salah HP-nya atau anaknya? Oh gitu. Oke. Loh, anak tidak lepas dari HP. Kasarnya bangun tidur pegang handphone, mau tidur pegang handphone, tidur pun pegang handphone. Lupa waktu, lupa makan dan teman-temannya lah, panjang lebar ya. Yeah. Banyak lah kajian-kajian di mana. Saya tanya, yang salah itu anaknya atau handphonenya? Handphone yang salah? Handphone nggak salah, anaknya. Loh, tadi Ustadz bilang handphonenya. Oke. Ini saya kata aja, saya kata ya. Enggak, berarti ini videonya saya kata ya. Nyala tuh? Oke. Yang salah handphonenya atau anaknya? Loh, saya tanya sama Ustadz. Kalau ada anak kecanduan handphone, yang salah handphonenya atau anaknya? Anaknya. Handphonenya nggak salah ya? Handphone kan baru mati. Berarti handphone kok dihancurkan itu? Ya ngapain dihancurin ya, Pak? Kamu batin juga. Berarti yang salah? Cara orangnya berpikir, cara anaknya berpikir. Anaknya. Padahal tadi aturannya anak nggak mungkin salah, Tat. Iya. 3 golongan itu yang salah. Siapa? Ayo tak undurkan lagi cara berpikirnya. Siapa yang salah? Sebutkan. Ya orangnya. Siapa orangnya? Pertama orang anaknya sendiri. Saya ulangi lagi. Skop kecil anak, skop besar santri. Ya. Santri kecanduan handphone. Yang salah handphone atau santrinya? Santrinya. Santrinya. Bukan handphonenya ya. Ya. Kita harus tidak boleh nyalakan orang lain. Apalagi benda lain. Orang lainnya tidak salah. Gitu ya. Anak tadi di pondok kecanduan HP, yang salah santrinya atau ustadznya? Kasih aturan bentar. Santrinya atau ustadznya? Kan ada aturan. Pertanyaan saya sederhana aja. Ini saya belum masuk ke aturan. Kalau di rumah anak kecanduan HP, yang salah anaknya. Anak kecanduan HP, yang salah anaknya atau bapaknya? Kan sama rentetannya. Di rumah itu anak santri, anak bapak. Di pondok santri ustadz. Sama. Tadi kan saya bilang rumah itu kecil, pondok pesantren itu rumah besar. Iya. Gitu loh. Pondok pesantren itu rumah besar. Saya tanya yang salah siapa? Anak. Kok dibandingkan ustadz, yang salah siapa? Ustadz ya? Salahnya apa? Kontrol. Ustadz yang ngontrol. Gimana ya? Oh, kegiatannya. Gini Tat, hilangkan cara mindset berpikirnya adalah saya ngontrol ustadz. Hilangkan mindset berpikir saya ngontrol santri. Berpikirlah bagaimana agar santri itu sadar terhadap, terserah konteksnya handphone. Yeah. Kalau santri itu sudah sadar terhadap HP, enteng Tat. Tahu adzan dimatikan sholat ya.
Waktunya ngaji. Di sekolah, Waktunya tidur, waktunya makan. Taruh. Waktunya ngegame. Kan keren toh. Ingat tat, handphone tuh tahun 2010 lah. Zaman saya waktu SD itu namanya HT. Orari, rek. Break. Iya. Mau saya undurkan lagi, zaman dulu ada kotak setan. TV namanya. Pernah dengar mungkin ya? Iya. Kita buang kotak setan, tidak bisa. Karena semua orang akan menghadapi itu. Bukan masalah semua orang menghadapi itu. Kita itu harus punya apa namanya itu ya? Kontrol diri lah. Kontrol diri. Sekarang mungkin handphone. Apakah zamannya mereka besok handphone? Ya pasti lebih besar daripada itu. Iya. Zaman dulu kita mau lihat video, TV-nya gede. Ya, layar itu. Iya, layarnya gede. Hitam putih zaman saya. Kotak setan lah disebut orang-orang dulu. Kotak maksiat. Alhamdulillah, beriring waktu, kontrolnya kuat, ada TV layar tipis, gede. Sekarang TV-nya di saku saya. Iya, betul. Oke. Sama sadar nggak? 10 tahun lagi TV-nya di dalam matanya kita. Google Glass. Bisa jadi. Sama mau ngontrol di mana? Ditanam di retina. Mungkin saya Google Glass sekarang masih pakai kacamata. 20 tahun lagi, saya 46 tat. Saya lihat TV hitam putih itu umur 8 tahun 80. 30 tahun yang lalu. TV hitam putih sekarang sudah segini. 30 tahun lalu nanti anak-anak itu bisa jadi TV itu HP ditaruh sini, ditanam di mata. Bisa ngontrol. Nggak bisa. Gitu loh. Gimana? Tadi kembali kan? Kontrol diri. Coba dicek. HP-nya jalan nggak? Dicek 3. Yang mana? Kita kecanduan Kontrol HP. kontrol HP. Jadi tugas kita di pondok itu master plan-nya adalah paling gede adalah anak itu bisa kontrol diri. Salah satu contoh sederhananya handphone. Yang banyak yang lain. Saya tidak mungkin lah batasi mereka HP. Google Glass sekarang sekian. Ya. Dia nanti 20 tahun lagi Persebaya taruh mata. makin maju. Gimana? Iya, berarti harus kembali ke kontrol diri tadi. Kontrol diri dulu. Nah, kontrol diri untuk anak-anak saat ini gimana? Namanya melatih. 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 Pasti ada pelatih. Iya, pasti ada pelatih. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang itu anaknya kepukul, kadang-kadang simpainya kepukul. Nah itu. Jadi ya namanya melatih anak pasti kadang-kadang merucut, terlepas, kadang-kadang by proses. Tapi secara grafik membaik, pasti membaik. Gitu. Karena gimana ya? Ya seperti gini aja lah. Pertama kali sampean dulu bisa naik sepeda motor. Oh iya. Tiap hari naik sepeda motor. Oh, seneng kan? Oh ya jelas. An kasih handphone, wos pasti lost dol. Pasti pakai terus. Jenuh lama-lama. Jenuh. Ini saya masuk belum kontak handphone sebagai reward ya. Yeah. Belum, ini saya bicara tentang handphone dulu. Belum kontak reward. Ini udah mau asar ini. Gitu loh. Nanti bicara reward seperti nggak nutut ini gitu loh. Ya tentang kontak handphone aja. Nah gitu. Jadi asalkan anak itu moodnya baik, makannya bergizi. Ya tadi dari awal ya. Ya. Nyambung ini. Ya. Sama mood. Makan bergizi, olahraganya bagus, olahraga, fresh. ya fresh badannya. Logika. Kita bicara analisa. Domain kita tuh nganalisa ya. Ya. Nganalisa ikhtiar ya. Ya betul. Semuanya Allah nanti. Ya. Oke, clear ya. Nah, nanti kan banyak yang lihat komentarnya kok ini kan manusiawi ya kan, ada celotehan orang-orang gitu kan banyak nanti gitu loh. Pasti, ya. Domainnya kita itu nganalisa berikhtiar.
hasil Allah. Kita sepakat dulu ya. Jadi anak itu asal moodnya bagus, tidurnya terjaga, gizi terjaga, olahraga terjaga, terusannya adalah ininya fresh. Ini topiknya handphone, bukan ngaji tadi. Pasti jenuh. Buat apa sih kalau aku udah main game Mobile Legends sampai level 1000 terus mau apa? Level 2000 mau apa? Ya paling sehari 2 hari, sebulan lah, 2 bulan lah. Di pondok kan 6 tahun. Iya. Paham ya? Betul. Gitu loh. Pasti bosen. Contoh lah anak yang nggak pernah main futsal, masuk pondok pertama kali, tiap hari main futsal. Biarin aja lah. Asal ya ustadznya jaga tadi itu, makan, tidur, gizi, olahraga terjaga. Non mikir, buat apa ya? Jadi kemajuan pola pikirnya ya, pengaruh. Banyak kan Rasul sendiri juga ngendikan makan daging. Ya. Oke. Madu, minum madu, kurma ya. Kita artikan besar lah, jangan madu doang, kan bergizi. Ininya kan kambing itu bergizi kan gitu. Ya. Tidak harus kambing kan, gitu kan. Kedua, minumnya madu, bergizi. Olahraga panan, itu konteksnya olahraga garis besarnya. Ketiga ngobrol, Rasulullah sering ngobrol. Dia lagi bad mood, Rasulullah lagi bad mood ngomong gini ke apa? Kapan sih adanya Bilal? Saya lagi kepengen istirahat. Sana. Itu banyak itu loh. Kita tuh jadi banyak, tapi kita ini yang kadang-kadang terjebak ya. terjebak emosi, terjebak emosi gitu loh. Contoh, Nuaiman. Kurang apa mabuknya itu? Itu sahabat Rasul itu. Terserah pemuda yang mencintai Rasul atau sahabat, saya tidak tahu. Konteksnya sering itu Nuaiman disebut. Mabuk kan? Diumpat sama sahabat yang lain, ditegur yang umpat. Jangan kamu umpat dia, karena dia baik sama saya. Dia mencintai saya, mencintai Allah sama Rasul. Mabuk. Pasti sudah action loh dia, Nuaiman. Tidak hanya mabuk, ngerjain Rasulullah loh. Sahabat-sahabatnya dikerjain semua loh. Seberapa efeknya ini? Nuaiman tidak efek, gitu loh. Saya juga heran ada lembaga yang wah dipukuli, gak aneh gitu loh. Gak usah nyala-nyalakan itulah. Kita, saya tidak tahu dasarnya di mana. Oke, yang pertama. Kedua, kalau pertanyaannya adalah apakah Ustadz tidak takut tentang handphone? Kalau pertanyaannya takut mana? Saya akan lebih takut uang daripada handphone. Antara handphone sama uang. Kenapa uang? Saya tanya. Iya, menarik ini. Maaf ya, saya bicara handphone itu bicara kotor ya. Bicara anak itu khawatirnya nonton video porno kan itu ya. Nonton ya. Nonton not action. Nonton bukan action ya. Bukan. Berarti kelasnya nonton. Oke. Kelasnya nonton bukan action. Oke ya. Ini handphone. Kalau uang, dia keluar pondok, dia beli rokok. Saya tanya, action atau nonton? Action. Actionnya kecil itu ya, Pak. Saya tanya, itu saya bilang rokok ya. Kalau anak keluar beli minuman keras, gitu loh. Action apa? Kalau handphone kan belum action dia, hanya nonton lihat. Saya nggak bilang dosa apa enggak dosa. Saya bicara resikonya berat mana antara uang dengan handphone. Kalau handphone dia lihat video porno, nonton bukan action. Hari ini si A pegang handphone, si B pegang uang. Saya lebih takut sama si B. Bisanya apa sih handphone tanpa uang? Bisa apa-apa. Uang, keluar pondok beli rokok, keluar pondok beli minuman keras. Makanya di Pondok Tahfidz Quran Karangmojo uangnya selektif, dikumpulkan semua di rekening pondok, rekening uang saku namanya. Anak terdata.
Itu pun ya kadang-kadang merucut kan itu. Bayangkan, saya juga nggak bayangin ada lembaga yang bayar pondoknya sekian, uang ditransfer ke anak suruh makan sendiri. Yakin uang itu dibelikan ayam, belikan daging sapi buat makan ini, buat makan anaknya. Uang ditransfer ke rekening anaknya di saat makan dia beli. Padahal orang tuanya nuntut agar anaknya hafal Quran. Orang tuanya, anak umur segini itu belum bisa megang uang itu, belum bisa action, dia masih melihat. Betul, kemauannya keras juga. Betul. Ini saya belum bicara tentang reward punishment ya, belum bicara tentang cara memuji, banyak lah nanti sampai Ustadz bisa. Gitu. Memang handphone itu kita ada reward, tidak lost doll gitu. Jadi anak-anak yang sudah store aja ya? Ya ada reward, gitu loh. Reward kan tidak hanya handphone di sini. Hafal 5 juz bisa mudik 5 hari. Bermalam di rumah. Ya bisa bermalam di rumah. Kok dia daerah Jawa sekitarnya, dia setor 5 juz sekali duduk bisa pulang 5 hari. Refreshing lah di rumah. Gitu loh. Biar bapaknya juga bisa buktikan kalau anaknya mungkin 5 juz. Itu bahasa gampangnya, kalau itu saya bicara sistem ya. Muhafid lapor ke saya, Tat, si Fulan sudah juziyah 5 juz sekali duduk. Oke, enak ya? Senang juga ya? Ribetnya kan pilihan, bisa jadi HP, bisa jadi apa. Oke, dia nggak mau HP, dia pengen pulang. Sudah pulang 5 hari. Harapan saya orang tuanya di rumah coba semaan. Bener nggak 5 juz? Kalau enggak ya komplainlah ke saya, ke pondok. Itu. Ribet pertama mudik. Ya memang saya batasi lah sampai 10 juz. 10 juz berarti? 10 hari. Tapi setelah itu 11 juz saya anggap 10 hari udah. Oh gitu ya. Nanti kalau ada 22 juz Tat, ya udah 22 hari. 1 bulan. Wah, yo. Nanti saya dimarahi orang tuanya itu. Itu pertama ribet itu. Kedua, kalau dia mungkin jauh, ya memang di luar pulau. Ya, luar kota, luar pulau. Biasanya dia nggak mau pulang ya. Dia juga ya besar. Ya pondok kasih ucapan terima kasih lah. Kalau nggak salah 10.000 per jusnya. Per jus 10.000. 10.000, 20.000, saya lupa. 20 mungkin. 20. Anggap aja 20 ya, kalau dia 10 jus kali duduk dapat 200.000. 200 lumayan. Lumayan. Untuk anak segitu lumayan. Terus 200 itu diantar mereka ke tengah kota Ponorogo jalan-jalan seharian. Bebas. Pas. Tapi ingat dipantau ustadznya, sendirian ya? Enggak lah, didampingi ustadznya. Ketiga, kalau emang dia andai kata dia nggak kepengin jalan, ya dia kepengin nganggur di pondok, silakan. Intinya refresh. HP itu hanya pilihan terakhir. Iya, paling rendah ya. Rendah gitu loh. Rendah gitu. Menarik itu. Handphone itu rendah, sangat rendah banget. Internet itu sangat rendah. Jadi anak sudah terkontrol tadi, kontrol dirinya sudah dapat, dengan pencapaian dirinya sudah banyak. Anak ini sudah menyisihkan handphone itu ya, lebih mengejar prestasi lagi. Apa? Iya. Intinya ke sana. Arahnya ke sana. Dan dia udah menemukan metodenya juga, jadi dia juga udah kena menghafalnya, caranya apa. Sehingga keinginan pertama adalah bukan ini, tapi hadiah untuk orang tua. Kita tidak menanamkan mereka untuk tidak. Tapi kita sadarkan mereka agar mengirim ke orang tuanya. Oh gitu, ya. Itu beda banget ya. Beda. Coba lah nanti Ustadz amati podcast santri-santri itu. Ini ada buat orang tua saya. Kita tidak pernah nanamkan. Anak itu selama tadi tuh ya gizi dan lain-lain tadi itu terpenuhi, ini jernih Tat. Jadi kan menanamkan, nggak menargetkan, ya kan? Nggak menargetkan, buat apa ditarget? Iya. Itu ya target Tat. Saya sering lah banyak orang bilang targetnya pondok sini berapa juz. Saya jujur aja bingung itu. Iya masih 30 juz ya? Oh enggak gini. Targetnya berapa juz di pondok ini? Sebentar. Yang membuat hafal itu saya
muhafid atau Allah? Pasti bukan saya, pasti bukan muhafid, pasti Allah. Terus saya mau najat Gusti Allah, ya Allah, tak target yo, wah yo. Saya hanya bisa berikhtiar, saya buat seperti ini, saya penuhi sesuai dengan Rasulullah, boleh makan gizi dan lain-lain. Mengenai bisa apa enggak, itu urusan Allah. Tapi faktanya 90% up bisa semua. Kalau hanya 5 juz rata cuma mungkin ya, mungkin 5 juz insya Allah jalan. Kalau hanya 5 juz. Mengenai kecepatan 5 juz lah itu. Ada yang, saya enggak bicara yang banyak-banyak lah, standarnya 5 juz ketangkep. Berapa tahun? Tergantung anaknya. Tergantung. Kita bicara jelek 3 tahun. Rendahnya 3 tahun. Serendah 3 tahun 5 juz. Lempeng ya? Apa bahasa anunya mungkin. Tapi kalau ada beberapa itu ya, bukan beberapa, 50% up lah ya. Standarnya anak-anak itu 3 juz per tahun ya. Standar rata-rata ya 3 juz. MI juga ya? Nah, MI itu grafiknya nggak linear. Nggak linear. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sih kalau bicara grafik itu sih gembos set. Nanti udah kelas 3 up mulai naik. Oh, gitu loh. Kenapa? Coba sampean amati anak MI. Anak MI sampean dari titik A atau gedung MTS, sampean suruh tolong cari Ustadz Faris di gedung Avandi 1. Pertanyaannya, jalannya lurus atau belok dia? Iya. Ya mungkin kita belok dulu. Pasti belok, gitu loh. Nah ini nanti mendekati MTS SMA semakin lurus. Jadi kalau emang MI secara Sobat Sunatullahnya emang agak lambat. Tapi ya ada yang cepet, gitu loh. Ada yang 2 tahun di sini 6 juz sudah ada. Gitu loh. Santai ya, saya itu seneng Ustaz Ari Budi ngobrol gini sampean rekam. Nanti kita potong-potong, kita share bisa menjadikan bagi orang yang belum tahu bisa tahu. Iya. Dan yang masih keraguan tentang pondok itu bagaimana sih? Nah, untuk orang pondok mungkin kita bisa mungkin bisa berdakwah ya pada mereka orang yang masih awam tentang pondok, tapi akan Al-Quran Karamojong. Bukan mungkin, Tat. Pasti kita berdakwah. Oh, iya, pasti. Pasti kita berdakwah, bukan mungkin itu. Seolah tercatat lah itu nanti. Iya. Jadi bahasanya adalah Pondok Tauhid Karangmojo itu menumbuh kembangkan santri. Menumbuh kembangkan. Iya. Bukan mencetak. Bukan. Jadi menumbuh kembangkan santri. Jadi santri itu biar menjadi dia. Kalau memang dia tipikal seperti singa, jadi singa. Kalau memang dia tipikalnya sebagai semut, dia jadi semut. Bukan mencetak. Mencetak itu tergantung cetakannya, Tat. Iya, betul. You punya 1000 santri. Kalau konsepnya adalah mencetak yang Islami dan lain-lain, mencetak, lek sampean punya cetakan cuma 5, 1000 santri jadi 5 macam tok. Karena hanya cetakan 5. Tapi lek sampean punya 20 santri saja, tapi sistemnya sampean menumbuh kembangkan, maka sampean punya 20 macam. Kelihatannya cuma 20 saja. Anggap aja santri sampean 20. Konsepnya sampean menumbuh kembangkan. Outputnya 20 macam. Ada yang singa, ada yang harimau, ada yang cecak, ada yang kucing. 20 macam. Macamnya 20 maksudnya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau sampean punya 1000 santri, cetakannya cuma punya 5. Outputnya ya 5 sesuai dengan cetakan. Bayangin ada yang model gajah dicetak kecil, kemana sisanya? Ada yang model semut kecil, cetaknya gede. Jadi banyaklah saya lihat di sekolah-sekolah itu mencetak generasi budaya. Kok mencetak? Mencetak generasi ini kok mencetak? Jadi di sini menumbuh kembangkan. Jadi per anak berbeda. Sampean coba amati sampean di sini sudah berapa tahun? 5 tahun. Pernah lihat anak ngaji selain di kelas, selain di masjid? Tapi hafalannya kan ngeri. Karena mereka sudah tahu aku ngaji optimalnya sebelum sholat subuh,
Aku optimalnya, si B optimalnya setelah sholat subuh, si C mau tidur, optimalnya si D, dia tahu passionnya dia sendiri. Oh iya. Sehingga di luar kelihatannya yang main bola, ngobrol-ngobrol, santai, temannya ngaji, satunya main handphone, satunya saya pulang dulu habis setor biasa. Gitu loh. Karena kita menumbuh kembangkan. Tapi kalau mencetak berbeda, ayo jam 7 semua harus toto rapi, ngaji semua. Loh kalau si A mood, si B gak mood, si D ngantuk. Coba ajari renang kera, nggak bisa. Sampai mati nggak bisa. Kalau emang dia tipikalnya A, jadikan A. Kok tipikalnya B jadi B, biar aja. Fakta seperti itu. Jadi tidak ada anak yang bodoh, gitu loh. Semua anak itu pandai, semua anak itu cerdas. Kita sebagai pendidik aja yang mengkotak-kotak mereka, menjas mereka. Kamu bodoh, menghukumi mereka. Kamu pinter. Tidak ada anak. Anak semua itu pinter. Loh, faktanya anak itu gak bisa ngaji. Dia bukan gak bisa ngaji, dia belum belajar ngaji. Berarti hal seperti itu ya, mempetak-petakkan. Jadi termasuk perlombaan, kompetisi, itu juga termasuk mencetaknya, memetak-metakkan juga. Perlombaan. Saya tanya sama sampean, cantik mana orang Afrika sama orang Uzbekistan, apa orang Cina? Iya, betul. Termasuk versinya. Lek sampean orang Afrika pasti cantik orang Afrika. Lek sampean orang China pasti cantik orang China. Gitu loh. Iya, tergantung cara pandangnya. Betul. Oke, saya bilang cantik mana? Si A orang Jawa, si B orang Sunda, tergantung yang lihat. Nah, kita sebagai pendidik, bahasa saya juga baca visi misi itu tertawa sendiri gitu loh. Mencetak generasi muda yang berakhlak. Yuk, kelihatannya bener ya, mencetak generasi muda yang Islami sesuai dengan mencetak. Ya, terima kasih Ustadz Adam Ridianto. Makasih Ustadz Ari Budi. Pembicaraan kita mungkin bisa dilanjut di lain waktu karena ini masih menarik, banyak hal yang perlu dikupas, dibicarakan. Oh, tenang aja, santai. Nantinya sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi yang lain, termasuk juga contoh untuk mungkin lembaga-lembaga yang lain atau pendidik yang lain atau pengajar yang lain. Ya, insya Allah. Untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak. Tabarakallah, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dalam mendidik, dalam pengajaran di Pondok Al Mojo semoga dimudahkan, dilancarkan dan selalu berkembang, bermanfaat bagi umat seluruh, bagi umat khususnya Indonesia. Biasa aja loh, biasa. Karena terlalu tekan yang menarik gitu. Menarik banget. Iya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.